Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jailani dengan NIM 11920600119. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai metabolisme mata kuliah fisiologi hewan. Landasan teori. Metabolisme ialah semua reaksi kimiawi yang dilakukan oleh sel yang menghasilkan energi dan yang menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan-kegiatan seluler seperti pergerakan, menurut Veljar tahun 2008. Metabolisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Menurut Sunita tahun 2004, metabolisme menyangkut semua proses fisik dan kimia yang terjadi dalam tubuh yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Reaksi kimia yang terjadi memungkinkan tubuh mengeluarkan dan menggunakan energi yang berasal dari makanan, mengubah suatu zat menjadi zat lain dan menyiapkan sisa-sisa untuk diekskresi. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini yaitu menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu timbangan. Digunakan untuk mengukur berat badan manusia dengan skala kilogram. Dan yang kedua yaitu pengukur tinggi badan. Digunakan untuk mengukur tinggi badan dengan skala sentimeter. Langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu ukur tinggi badan menggunakan meteran, sejajarkan kaki, badan hingga kepala, lalu catat hasil pengukuran. Selanjutnya, ukur berat badan menggunakan timbangan badan, injak timbangan dengan kedua kaki, lalu catatlah hasil pengukuran. Setelah mengukur tinggi badan dan berat badan, catat juga umur dan jenis kelamin. Setelah itu, tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Diketahui bahwa tinggi badan 168 cm dan berat badan 55 kg, maka diperoleh hasil luas permukaan tubuh adalah 1,60 meter persegi. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, maka carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari dengan menggunakan rumus BME. Adapun daftar BME atau basal metabolic energy untuk laki-laki yaitu 41 dan untuk perempuan yaitu 36,9. Luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang dari hasil metabolisme. Selanjutnya, melakukan kecepatan metabolisme menggunakan rumus BMR atau basal metabolic rate. Nah, rumus BMR ini yaitu L dikali BME dikali 24. Diketahui bahwasannya luas permukaan tubuh 1,60 dikali BME atau basal metabolic energy 41 untuk laki-laki dan dikali 24 sehingga hasilnya yaitu 1574,4. Hasil dan pembahasan. Diperoleh hasil dari praktikum metabolisme ini yaitu nama Yusuf Jailani, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 168, berat badan 55 kg, luas permukaan tubuh 1,60, BME atau basal metabolic energy 41 dan BMR basal metabolic rate 1574. Metabolisme adalah proses pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau pembentukan struktur tubuh. Metabolisme seluler terjadi di katalisis oleh enzim dan interaksi antar enzim melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara spontan.
Basal metabolic rate atau BMR merupakan kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh vital. Kebutuhan energi metabolisme basal termasuk jumlah energi yang diperlukan untuk pernapasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal, pankreas, alat tubuh, dan lain-lain, serta untuk proses metabolisme di dalam sel-sel dan untuk mempertahankan suhu tubuh. Kurang lebih 2/3 energi yang dikeluarkan seseorang dalam sehari digunakan untuk kebutuhan aktivitas metabolisme basal tubuh. Menurut Sunita Al-Matsir dalam bukunya tahun 2009 halaman 136. Pertanyaan dan jawaban. Jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya, perbedaan kecepatan metabolisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, luas bidang permukaan tubuh. Seseorang yang bertubuh besar, bidang permukaan tubuhnya lebih luas, maka akan membakar lebih banyak kalori. Yang kedua, usia. Kecepatan metabolisme lebih tinggi pada anak daripada orang dewasa. Yang ketiga, jenis kelamin. Laki-laki mempunyai massa otot yang lebih banyak dan lemak tubuh lebih sedikit. Karena otot membutuhkan kalori lebih banyak, maka seorang laki-laki cenderung mempercepat metabolisme tubuh dan dapat lebih mudah menurunkan berat badan. Dan yang keempat, suhu. Suhu tubuh normal berkisar antara 36,5 sampai 30 derajat Celcius. Tubuh akan menjalani proses metabolisme secara teratur dan juga stabil. Di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Jawabannya yaitu metabolisme terjadi di dalam sel tubuh organisme. Terjadi reaksi kimiawi yang dilakukan oleh sel yang menghasilkan energi dan yang menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan-kegiatan seluler seperti pergerakan. Reaksi kimiawi yang membebaskan energi melalui perombakan nutrien disebut reaksi disimilasi atau peruraian, yang merupakan kegiatan katabolik sel. Sedangkan reaksi kimiawi yang menggunakan energi untuk sintesis dan fungsi-fungsi sel lainnya disebut reaksi asimilasi atau anabolik. Di dalam sel terdapat banyak reaksi kimiawi endergonik yang berlangsung selama metabolisme. Reaksi-reaksi ini tidak berlangsung secara spontan, diperlukan penggunaan energi yang dibebaskan oleh reaksi-reaksi eksergonik untuk mendorongnya. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum metabolisme yaitu metabolisme merupakan semua reaksi kimiawi yang dilakukan oleh sel yang menghasilkan energi dan yang menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan-kegiatan seluler. Metabolisme terjadi di dalam sel tubuh organisme. Metabolisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya luas bidang permukaan tubuh, usia, jenis kelamin, dan suhu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum metabolisme. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.